Sekolah sekarang menjadi unit bisnis yang amat menjanjikan. Lebih khusus lagi, sekolah-sekolah swasta tentunya. Apakah yayasan Anda atau sekolah Anda masih menjaga idealisme pendidikan atau telah berubah menjadi sektor bisnis yang hanya mencari keuntungan? Kami di Quanta juga mendapatkan masukan yang sama, mendapatkan kritik yang sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di yayasan. Dengan mengadakan Marketing School Bootcamp, kami dinilai mengajarkan sekolah untuk mencari keuntungan dengan memasarkan sekolah dan mencari siswa sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ada dua hal di sini. Yang pertama, benar, kami mengajarkan sekolah bagaimana caranya agar bisa mengoptimalkan, memperbanyak jumlah siswa. Yang kedua, tujuannya sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk memperluas kebermanfaatan agar dampak yang bisa diberikan oleh lembaga atau sekolah kita bisa jauh lebih luas dan jauh lebih optimal. Dan yang lebih penting, tentu untuk mencapai visi bersama yang sudah kita sepakati bersama ketika mendirikan sebuah yayasan. Maka dari itu, beban Anda sebagai pengurus yayasan tidaklah mudah, tidaklah ringan. Anda memikul tanggung jawab yang besar. Di satu sisi, Anda memastikan keberlanjutan yayasan yang dimana operasionalnya juga tidak sedikit. Di sisi lain, Anda juga harus menjaga nilai-nilai pendidikan dan norma-norma yang berlaku. Tapi, apa itu bisa berjalan beriringan? Oke, kita bahas satu persatu. Selamat datang Bapak Ibu semua di dunia yayasan pendidikan. Di satu sudut, kita melihat sekolah yang luar biasa, bagus bangunannya, fasilitasnya lengkap, teknologinya canggih, siswanya menggunakan teknologi-teknologi mutakhir, VR, tablet, dan lain sebagainya. Ruang kelasnya juga ber-AC, dingin, sejuk, bagus, bersih, dan lain sebagainya. Ada sekolah yang berjuang mati-matian untuk tetap bisa memberikan layanan yang terbaik untuk siswanya dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada. Kenapa bisa begitu beragam? Bukankah sama-sama di sekolah swasta? Jenjangnya sama-sama ada gurunya, sama-sama ada kepala sekolahnya, dan sama-sama ada yayasannya. Kenapa bisa begitu berbeda? Apa yang menjadi pembedanya? Tentu kalau Bapak Ibu semua yang sudah lama ada di yayasan pendidikan mengetahui seluk-beluk banyak sekali tantangan yang muncul di lapangan. Biaya operasional yang meningkat, persaingan yang ketat antar berbagai sekolah, dan tuntutan dari orang tua serta masyarakat pun semakin tinggi. Nah, dalam situasi inilah, yayasan harus pintar-pintar mengatur strategi, bukan hanya untuk bertahan, tapi bagaimana caranya untuk bisa terus berkembang. Setidaknya ada 4 hal, 4 tantangan yang paling sering muncul di yayasan pendidikan. Pertama, keberlanjutan finansial. Bagaimana caranya agar finansial ini bisa terus berlanjut. Yang kedua adalah kompetisi dengan sekolah lain. Ini tentu tidak bisa dihindarkan dengan banyaknya jumlah sekolah yang ada saat ini. Yang ketiga, ekspektasi dari orang tua dan masyarakat. Bagaimana ekspektasi mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang keempat adalah tidak adanya sistem yang terorganisir dengan baik, sehingga membuat pengelola yayasan menjadi lelah dan sibuk sana-sini melakukan hal-hal yang teknis. Keempat hal ini bukan sekedar teoritis, tapi inilah hal yang sehari-hari kita temui di yayasan pendidikan. Misalkan nih, ketika kondisi keuangan yayasan sedang tidak stabil, lalu ditambah lagi dengan persaingan antar sekolah yang semakin intens. Sekolah harus memutar otak, yayasan harus memutar otak bagaimana caranya agar sekolah ini atau yayasan ini tetap bisa dipilih dari sekian banyak sekolah yang ada saat ini. Di saat yang sama, ekspektasi orang tua juga terus meningkat, semakin besar. Mereka ingin sarana belajar yang lengkap, fasilitas yang lengkap, kurikulum yang bagus, kurikulum yang update, guru-guru yang hebat, kepala sekolah yang bagus, tapi tentu dengan harga yang murah. Ini sering jadi penyakit dalam yayasan pendidikan, sehingga para pengelola menjadi kewalahan dan akhirnya kehabisan tenaga. Tapi jangan khawatir, semua permasalahan ini tentu bisa kita atasi dengan kita mau jujur melihat apa permasalahan yang ada di lembaga kita. Dan yang paling penting, lalu kita mencari solusi apa yang tepat yang bisa kita lakukan. Disinilah kita perlu mendalami lebih dalam bagaimana caranya menjaga idealisme pendidikan sambil tetap memastikan yayasan tetap berkelanjutan.
Banyak sekali yayasan yang awalnya didirikan dengan semangat yang tinggi, ingin mencerdaskan anak bangsa dan memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, seiring waktu, misi mulia ini sering tergeser oleh masalah sehari-hari, masalah teknis yang tidak kunjung usai. Mulai dari konflik internal yayasan, terus tuntutan kesejahteraan dari para guru, hingga kekhawatiran apakah dana yang kita miliki cukup untuk operasional bulan depan. Apa akibatnya? Mereka jadi kehilangan fokus, kehilangan arah, sibuk memadamkan kebakaran di sana-sini. Dari urusan keuangan yang berantakan sampai dengan pengelolaan yang tidak transparan. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang guru menjadi tidak betah. Orang tua pun juga merasa khawatir, karena bisa jadi di mata mereka yayasan dinilai sudah kurang peduli terhadap kualitas pendidikan yang ada. Perlahan tapi pasti kepercayaan publik pun ikut menurun. Tanpa strategi yang matang, tentu yayasan bisa terjebak dalam rutinitas operasional yang melelahkan. Perlahan pun visi jangka panjang mulai terlupakan, dan segala sesuatu hanya berputar pada yang penting hari ini, bulan ini bisa berjalan. Di sisi lain, guru yang tidak mendapat dukungan penuh juga semakin lama semakin merasa lelah, merasa letih. Padahal motivasi dan dedikasi seorang guru adalah kunci dari keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Kondisi ini tentu akhirnya berdampak pada siswa yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Jika guru tidak lagi bersemangat dalam mengajar, bagaimana siswa bisa belajar dengan optimal? Jika yayasan lupa visi dan misi utamanya, bagaimana bisa menyajikan layanan pendidikan yang bermutu? Inilah saatnya kita bertanya, apakah yayasan kita masih tetap setia pada visinya, atau justru terperangkap dalam pusaran masalah yang tidak ada ujungnya? Kenali penyebabnya agar kita bisa melangkah ke solusi yang lebih baik. Oke, kita sudah tahu tantangan dan juga masalahnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya sederhana. Tentu kita butuh komitmen untuk bisa menyusun strategi yang jelas dan juga terukur. Banyak kok yayasan yang sukses membuktikan bahwa keseimbangan antara idealisme pendidikan dan juga realita di lapangan itu bisa berjalan berdampingan. Mari kita coba lebih dalam bagaimana, apa saja opsi solusi yang bisa kita lakukan. Pertama adalah tentu transparansi keuangan. Mungkin ini terdengar sangat formal dan juga rumit tentunya. Tapi percayalah bahwa ini tentu akan menjadi jawaban. Jika pengurus, donatur, dan juga orang tua tahu bahwa uang yang mereka berikan itu dikelola secara profesional, kepercayaan mereka tentu pasti akan meningkat. Coba buat laporan keuangan yang mudah dimengerti dan tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, jangan pernah abaikan kualitas pembelajaran. Kurikulum yang update, metode pembelajaran yang kreatif, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini adalah investasi kita untuk jangka panjang. Jika siswa merasa nyaman dan merasa bisa berkembang, tentu reputasi sekolah dan juga yayasan akan terus meningkat. Yang ketiga, tentu ingat bahwa guru dan staf adalah ujung tombak dari sekolah ataupun yayasan. Pastikan mereka itu terlatih, mendapatkan pelatihan, mendapatkan ruang untuk berekspresi, dan yang paling penting adalah penghargaan untuk bisa menghargai kinerja mereka. Coba bayangkan jika guru sejahtera, dia merasa bersemangat dan termotivasi dalam proses mengajar, tentu siswa juga akan mendapatkan dampaknya, dan tentu akan berdampak juga kepada sekolah ataupun yayasan. Yang terakhir, jangan lupakan branding. Brand dari lembaga kita. Branding bukan hanya sekedar logo ataupun spanduk yang kita pasang. Branding adalah bagaimana agar lembaga kita bisa dikenal secara luas di masyarakat. Saat kita memetakan tantangan dan juga solusi yang bisa kita lakukan, saatnya kita beranjak ke langkah nyata yang bisa kita laksanakan sekarang. Apa saja yang harus dilakukan oleh yayasan pendidikan agar bisa terus bersaing dan maju di tengah tantangan zaman yang ada saat ini? Saran kami, pertama, bangun sistem yang kuat. Mulai dari tata kelola, administrasi, hingga evaluasi yang rutin. Pastikan semuanya berjalan dengan baik. Dengan begitu, Anda tidak akan lagi kewalahan menghadapi rutinitas yang ada di setiap harinya. Yang kedua, jangan lupa untuk mengembangkan program-program inovatif dan juga sesuai atau relevan dengan zamannya. Teknologi misalnya bisa menjadi sarana untuk menunjang proses belajar dan mengajar di kelas dan juga sistem administrasi yang ada di sekolah.
Penggunaan platform belajar digital tentu pasti akan membantu siswa agar dia bisa belajar dari mana saja. Tambah sistem informasi sekolah misalnya, sehingga bisa membantu manajemen sekolah dan juga bisa membuat transparansi sekolah menjadi lebih tinggi. Ketiga, perkuat hubungan dengan wali murid. Ini adalah kunci dari kita bisa mengembangkan yayasan kita. Libatkan aja mereka dalam berbagai aktivitas rutin kita. Undang mereka dalam sesi-sesi diskusi kita. Adakan program parenting misalnya, adakan program bakti sosial misalnya. Hadirkan mereka di ruang-ruang kerja kita. Dukungan mereka tentu akan menjadi modal yang sangat berharga untuk yayasan dan lembaga kita. Keempat, teruslah mendorong kolaborasi dan juga pelatihan yang dilakukan oleh guru. Bagaimanapun juga, guru yang sangat terampil adalah fondasi utama dari lembaga sekolah kita. Terus berikan ruang bagi mereka untuk belajar hal-hal baru dan juga berinovasi. Dan yang tidak kalah penting, selalu ingat bahwa kunci utama terletak pada visi dan misi lembaga Anda. Jika di awal kita memulai dengan idealisme yang baik, maka sekarang saatnya kita menyusun strategi dan juga aksi nyata yang bisa kita lakukan. Memang tidak semudah itu, kami pun juga memahami bahwa tidak semudah itu tentunya. Beruntung sekali jika Anda melihat video ini sebelum tanggal 14 Februari 2025. Kenapa? Karena di tanggal tersebut kita akan mengadakan Yayasan Masterclass, sebuah program yang eksklusif dilaksanakan oleh Quanta yang akan membantu Anda untuk menemukan strategi dan langkah-langkah nyata untuk memajukan lembaga Anda. Program ini belum tentu akan kami adakan di setiap tahunnya. Kenapa? Karena kami jujur saja saat ini lebih fokus pada program-program pendampingan. Di Yayasan Masterclass, kita akan mengupas tuntas, mengulik dari studi case yang nyata dan juga sukses tentunya, sehingga Anda akan mendapatkan insight dan yang paling penting, formula yang tepat untuk memajukan yayasan atau lembaga Anda. Inilah kesempatan besar untuk Anda memajukan lembaga atau yayasan yang ada saat ini, sehingga bisa benar-benar berdampak untuk generasi masa depan yang akan datang. Inilah puncak dari segalanya, menjaga semangat api pendidikan terus menyala sambil memastikan yayasan atau lembaga kita bisa bertahan dan bisa berkembang tentunya di masa yang akan datang. Ketika visi, misi, dan strategi berjalan beriringan, barulah kita bisa memberikan dampak nyata. Bukan hanya untuk siswa yang ada saat ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Bayangkan beberapa tahun lagi, siswa yang kita didik saat ini menempati posisi-posisi yang strategis, menjadi pemimpin-pemimpin di setiap sektor. Betapa bangganya kita. Semua itu berawal dari yayasan yang kokoh, sehingga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, pengelolaan yang baik, dan juga guru-guru yang mengajar dengan sepenuh hati. Inilah warisan sesungguhnya yang ingin sekali kita tinggalkan. Generasi muda yang cerdas, berbudi pekerti yang baik, dan siap untuk menjawab tantangan global yang akan datang. Bayangkan, yayasan Anda menjadi model untuk yayasan-yayasan yang lain, menjadi contoh teladan yang baik. Tidak hanya bertahan, tapi untuk berkembang dan juga menginspirasi yayasan yang lain. Dengan pengelolaan yang tepat tentunya, Anda tidak hanya menciptakan sebuah yayasan yang hebat, tapi Anda akan meninggalkan warisan yang terus dikenang. Membangun warisan pendidikan tidaklah mudah. Tentu ada sesuatu tanggung jawab yang besar yang harus Anda ambil. Kebutuhan finansial, ekspektasi masyarakat, dan lain sebagainya yang tadi sudah sempat kita bahas. Namun dengan kesungguhan, kerjasama satu sama lain dalam tim kita, inovasi yang terus dijaga, tentu itu akan juga membuahkan hasil yang manis. Anda tidak perlu menempuh perjalanan ini semuanya sendirian. Berkolaborasilah dengan siapa saja, dengan kami, ataupun dengan lembaga yang lain. Tapi dengan kami sudah menyediakan peta jalan yang sudah kami ambil dari berbagai macam studi dan berbagai macam pengalaman yang sudah kami jalankan di berbagai yayasan di seluruh Indonesia. Di sini Anda bisa belajar langsung dari para praktisinya, mendapatkan insight yang juga tentu sangat aplikatif, dan tentu juga membangun jejaring sesama pengelola yayasan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sudah siap membawa yayasan Anda menuju perubahan yang besar? Kami tunggu Anda di Quanta Indonesia dan juga Yayasan Masterclass. Keputusan tentu semuanya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menunggu tren yayasan Anda menurun atau mulai berubah sejak saat ini? Mulai bersama-sama kita benahi satu persatu dan bersama-sama kita terus berkembang. See you on the next video.